Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang pembelajaran SKI. Apa SKI itu? Sejarah Kebudayaan Islam. Pembelajaran SKI itu menerangkan tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang sejarah para nabi dan khulafaur rasyidin. Yang kita pelajari kali ini yaitu pembelajaran tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi itu ada beberapa proses, ya. Di sini kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul itu sebagai anak-anak beliau telah menunjukkan sifat-sifat kerasulannya. Ya, di antara lain yaitu beliau sabar dalam menerima musibah, menerima cobaan. Nabi Muhammad sejak anak-anak beliau telah menunjukkan akhlak yang baik. Antara lain yaitu mandiri, sopan, dan lemah lembut dalam perkataannya. Jadi Nabi Muhammad itu lemah lembut dalam perkataannya. Ya, apa lemah lembut itu? Sopan, tidak kayak kita. Ya, kalau kita disalahi orang aja sudah wah, gitu ya. Ya benar? Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad adalah orang yang sabar. Bahkan Nabi Muhammad waktu mau ke masjid aja dilempari kotoran oleh kafir Quraisy, tapi beliau tetap sabar. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi walaupun Nabi Muhammad adalah calon nabi semasian ya, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang rendah hati, orang yang suka memaafkan, yang salah dimaafkan. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mempunyai kesalahan pada orang lain atau pada teman-temannya, Nabi Muhammad tidak segan-segan untuk meminta maaf. Jadi kita bisa meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Tidak boleh sombong, ya. Dijadikan orang kaya juga tidak boleh sombong. Dijadikan orang pintar tidak boleh sombong. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Masa kecil Nabi Muhammad itu tidak senang-senang, tidak foya-foya kayak anak-anak sekarang. Nabi Muhammad lahir dengan keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ayah Nabi Muhammad sudah meninggal. Terus Nabi Muhammad lahir, yang menyusuinya siapa? Halimatus Sa'diyah. Semenjak diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad suka ikut mengembala kambing. Ya, apa angon wedhus. Jadi wakene angon wedhus. Jadi dulu itu di Arab ada domba. Ya, ada domba atau kambing. Nabi Muhammad biasanya ikut mengembala kambing. Setelah agak dewasa, Nabi Muhammad ikut apa? Berdagang pamannya. Itu apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak bermalas-malasan,
suka membantu pamannya, suka membantu kakeknya. Sedangkan Nabi Muhammad itu mencuci baju sendiri, suka menyapu, membantu pamannya. Karena apa? Nabi Muhammad tidak ikut ayahnya, jadi diasuh oleh pamannya. Ayahnya sudah meninggal sejak beliau dalam kandungan. Nabi Muhammad hidupnya sangat prihatin, ya. Jadi tidak foya-foya kayak kita sing jaluk serba ada, itu enggak, ya. Jadi Nabi Muhammad adalah hidup dari keluarga yang sederhana, meskipun kakeknya adalah orang yang yang tersohor di masa itu. Tapi Nabi Muhammad tetap memiliki sifat yang rendah hati. Itulah masa kekanak-kanakan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu melalui beberapa proses, ya. Proses yang pertama yaitu Nabi Muhammad setelah menikah dengan Siti Khadijah, itu Nabi Muhammad sering berhalwat, atau apa kata Pak Guru tadi? Beruzlah, ya, nyepi. Nyepinya di mana? Di Gua Hira. Sampai beberapa malam, beberapa bulan? 6 bulan. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum menerima wahyu, beliau beruzlah atau nyepi di Gua Hira. Kalian tahu Gua Hira? Ayo, tahu enggak? Siapa yang tahu Gua Hira? Gambarnya saja. Bu Guru aja nggak tahu Gua Hira itu di mana, ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering menyendiri bertafakur di Gua Hira. Setelah 6 bulan lamanya, beliau menerima wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama turun? Surat Al-Alaq ayat 1-5. Mbak ini nggak bisa? Bisa. Jadi wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Gimana bacaannya surat Al-Alaq? Coba siapa yang bisa? Saya. Ayo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itulah surat yang turun pertama pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak langsung bisa, karena Nabi Muhammad sejak lahir tidak dikasih keistimewaan membaca dan menulis. Ya, Nabi Muhammad pertama turun wahyu tidak bisa membaca, sampai malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ayo bacalah. Nabi Muhammad menjawab gimana? Aku tidak bisa membaca. Sampai diulang 3 kali, ayo bacalah, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjawab gimana? Aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, baru malaikat Jibril mendekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad didekat oleh malaikat Jibril, disuruh membaca surat Al-Alaq yang bunyinya
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang artinya bacalah. Jadi Nabi Muhammad sambil didekap, baru Nabi Muhammad bisa menirukan surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad merasa bagaimana setelah menerima wahyu? Ketakutan apa kesenangan apa gimana? Ketakutan. Nabi Muhammad setelah menerima wahyu merasa ketakutan. Nabi Muhammad pulang ke rumah istrinya itu sambil ketakutan. Jadi sampai Siti Khadijah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai suamiku, kenapa beliau takut?" Katanya Siti Khadijah. Nabi Muhammad menjawab, "Selimutilah aku." Katanya Nabi Muhammad, karena takut pada turunnya wahyu. Bukan senang Nabi Muhammad dapat wahyu, tapi takut. Lalu Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad dibawa ke rumah pamannya Siti Khadijah yang bernama siapa tadi? Ayo siapa? Mbak Emma tadi sudah ada. Waraqah bin Naufal. Jadi Nabi Muhammad dibawa oleh istrinya Siti Khadijah ke rumahnya Waraqah bin Naufal untuk menanyakan kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad. Katanya Waraqah bilang kalau Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya. Jadi Nabi Muhammad ketakutan karena apa? Turunnya wahyu yang pertama. Nabi Muhammad dibawa ke rumahnya Waraqah bin Naufal oleh istrinya Siti Khadijah. Di situ Nabi Muhammad diberi pengarahan-pengarahan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi nabi dan rasul. Setelah itu Nabi Muhammad pulang ke rumah beliau. Setelah beberapa hari lagi Nabi Muhammad menerima wahyu lagi. Wahyu yang keberapa? Kedua. Wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua bunyinya gimana? Surat apa? Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Gimana bunyinya? Siapa yang bisa surat Al-Muddatsir? Ayo, siapa yang bisa? Iya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddatsir, apa artinya? Wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Nabi Muhammad, duduk kita ya. Lek kita tidak dapat wahyu ya. Jadi Nabi Muhammad yang dimaksud di situ orang yang berselimut itu Nabi Muhammad. Setelah menerima wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad ketakutan terus. Jadi di sini ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah. Disuruh bangun. Terus di situ Nabi Muhammad bisa berjuang dengan terang-terangan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi. Sudah dapat wahyu yang kedua. Terus turunnya wahyu yang pertama pada bulan apa? Pada
tanggal 17 Ramadan. Dinamakan apa? Dinamakan apa turunnya wahyu yang pertama? Dinamakan apa turunnya wahyu yang pertama? Nuzulul Quran. Wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa apa? Berupa apa? Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam sedunia. Anak-anakku sekalian, kiranya pembelajaran ini dicukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti atau uswah teladan pribadi Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, pembelajaran itu sampai di sini. Semoga kita semua dapat ilmu manfaat barokah. Jadi pembelajarannya hidup sampai di sini saja ya. Marilah persiapan dulu. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah.